terkait dengan laporan dari saudari N. Katanya kalau di dekat Mr. Potato terkodel-kodel akan jauh lebih kuat dan tegar, akan jauh lebih tenang. Tapi kok mimik wajahnya seperti menahan tangis, penuh dengan kebingungan. Penyidik memanggil saudara Denny Sumarko. Ini kata penyidik nih, buat ngerespon omongannya si Mr. Potato, ya. Emang lu siapa yang ngatur-ngatur gue? Atasan gue bukan, mertua gue bukan, mantu gue bukan, cucu gue bukan. Ngapain lu ngatur-ngatur gue? Saya satu alumni juga dengan Bang Osma Sabta Kodang. Proses saja itu. Oh, oke. Begitu toh cara kerjanya. Pantas saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh Mr. Potato, tetap merasa percaya diri untuk berbicara apapun sesuka yang dia mau. Dan saya nggak tahu ya. Saya juga mungkin S3, S lilin nggak tahu saya. Entah karena kesambet, entah karena keselak biji salak, entah kepalanya mungkin terbentur, kok tumben Mr. Potato berbicara benar. Iya, biasanya tidak pernah benar. Ya minimal mengakui bahwa Mr. Potato serba tidak jelas. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan kembali pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video dari Bang Brewok ya. Bang Brewok ternyata selama ini diam-diam mengikuti perkembangan kasus Loli Mirzani dan juga Fadel Bajide. Dan setelah mengikuti kasus di media sosial ataupun di layar kaca, Bang Brewok ini pun menanggapi beberapa statement atau pernyataan dari Rasman maupun keluarga Fadel Bajide. Dan tak tanggung-tanggung, Bang Brewok ini pun memberikan pernyataan atau memberikan sanggahan terhadap setiap ucapan, setiap pernyataan dari Rasman Arif Nasution maupun keluarganya. Dan yang luar biasa di sini adalah Bang Brewok tidak segan-segannya untuk memberikan kritikan pedas terhadap Rasman Arif Nasution. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti video-videonya. Dia berani melaporkan, itu yang poinnya yang paling bagus menurut saya. Berani. Ya, hal tersebut bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua yang sudah menjadi orang tua. Harus peka dan sensitif melihat pergaulan anak kita, melihat teman anak-anak kita, melihat teman-teman terdekat anak kita, dan lebih dari itu dan lain sebagainya. Karena mungkin saja ada hal-hal yang memang akan berdampak buruk untuk anak kita, baik masa depan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saja ada kecenderungan atau berpotensi membahayakan diri dari anak-anak kita. Kita harus jauh lebih peka, jauh lebih sensitif. Maka apabila ada kecenderungan yang lebih dari itu atau adanya potensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebaiknya segera jauhkan anak-anak kita dari orang-orang yang seperti itu. Atau bahkan apabila potensi itu semakin besar, maka melaporkan ke pihak-pihak tertentu itu jauh lebih baik dan bijaksana. Namun bila kita berkaca dengan peristiwa dan perkara yang terjadi, NM sebagai ibu sudah melakukan langkah-langkah yang tepat. Selain menjauhkan anaknya dari terkodel-kodel yang memang berdampak buruk dan lain sebagainya, NM pun selaku ibu sudah melakukan tindakan konkret dengan melakukan pelaporan atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan patut diduga oleh terkodel-kodel. Ya, tindakan yang sangat tepat. Maka apabila kita berhitung terkait tindakan perbuatan melawan hukum yang patut diduga dilakukan terkodel-kodel, maka sepertinya akan berpotensi dilakukan penahanan. Karena pasal yang diterapkan, sangkaan yang disangkakan, dan jeratan hukum yang berpotensi dijerat, maka sepertinya akan lebih dari 5 tahun. Karena di saat jeratan hukumnya lebih dari 5 tahun, maka berpotensi untuk dilakukan penahanan. Apalagi terkodel-kodel sempat mangkir pada pemanggilan pertama. Meskipun di pemanggilan kedua, terkodel-kodel hadir. Namun, bila melihat peristiwa yang terjadi, perkara yang memang sedang
diperbincangkan, bahkan sedang disidik dan lain sebagainya, potensi untuk dilakukan penahanan cukup besar. Maka kita lihat saja apakah terkodel-kodel masih bisa menghirup udara segar atau akan dilakukan penahanan. Karena bila berhitung dari jeratan hukumannya, maka potensinya besar untuk dilakukan penahanan karena lebih dari 5 tahun. Alright, ulala. Terkait dengan laporan dari saudari Katanya kalau di dekat Mr. Potato terkodel-kodel akan jauh lebih kuat dan tegar, akan jauh lebih tenang. Tapi kok mimik wajahnya seperti menahan tangis, penuh dengan kebingungan, seperti seolah-olah sulit bernafas, sulit menghirup udara segar yang mungkin saja sebentar lagi akan sulit dilakukan karena memungkinkan untuk dilakukan penahanan karena jeratan hukumannya lebih dari 5 tahun. Ya, apabila memang terkodel-kodel merasa benar seperti apa yang disampaikan, seharusnya memasang wajah yang penuh dengan senyuman, penuh dengan kegemasan, dan bila memungkinkan ke salonlah terlebih dahulu agar terlihat glowing. Ya, namun sayangnya wajah dan mata seolah-olah memperlihatkan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh terkodel-kodel, penuh dengan kegelisahan, rasa was-was, khawatir, seolah-olah sedang lari dari kenyataan, bahkan seakan-akan sedang lari dari kejaran debt collector pinjol. Ya, karena wajah yang diperlihatkan seakan-akan sulit untuk tidur, terlihat dari bentuk mata yang penuh dengan kantong kresek. Ya, bahkan bila kita cermati lebih dalam dan lebih detail, wajah yang diperlihatkan oleh terkodel-kodel memperlihatkan sudah lama terkodel-kodel tidak melakukan perawatan, bahkan sepertinya menggunakan skincare saja sudah tidak lagi digunakan. Bahkan hingga akhirnya kita bisa menyimpulkan rasanya terkodel-kodel sudah lama tidak melakukan uji klinis pada wajahnya karena memperlihatkan kerutan, bahkan urat-urat penuaan dini saja sudah terlihat dengan jelas. Bila hanya dimintai keterangan dan diperiksa saja menimbulkan kerutan di wajah yang cukup jelas, maka bagaimana bila dilakukan penahanan? Karena mungkin saja saat dilakukan penahanan akan membuat bibir pecah-pecah, rambut rontok, bahkan bulu ketek dan bulu jembut akan berserakan. Karena kemungkinan itu cukup besar potensinya. Ya, maka sebelum semuanya terjadi dan terus berlanjut di tahanan, lebih baik banyak-banyaklah minum air putih agar tidak dehidrasi. Paham kan? Paham. Alright, ulala. penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Ini kata penyidik nih, buat ngerespon omongannya si Mr. Potato, ya. Emang lu siapa yang ngatur-ngatur gue? Atasan gue bukan, mertua gue bukan, mantu gue bukan, cucu gue bukan. Ngapain lu ngatur-ngatur gue? Gua mau manggil Elizabeth Taylor kek, gua mau manggil John Travolta kek, gua mau manggil Demi Moore sampai Bruce Willis pakai skincare kek. Terserah gue, suka-suka gue. Nah lu siapa yang ngatur-ngatur gue? Nyium kentut gua kagak, ngasih makan gue kagak. Jadi terserah gue mau manggil siapa, terserah gue juga gak bakal mau manggil siapa-siapa. Terus Denny Sumargo bakal ngerespon omongannya si Mr. Potato nih gara-gara disangkut pautin sama urusannya dia. Kenapa nama gue disangkut pautin sama urusannya lu sama NM? Gue cuman memfasilitasi narasumber yang ingin menyampaikan sesuatu, tidak lebih tidak kurang. Bila tidak dilebihkan pasti tidak dikurangi. Karena kurang-kurangan pasti akan berkurang. Kalau ditambahkan pasti bertambah. Tidak mungkin bertambah jadi berkurang, tidak mungkin berkurang menjadi bertambah. Ya, maka lebih baik Anda dan klien Anda fokus saja dengan perkara yang sedang dihadapi. Tidak perlu memention nama siapapun, termasuk nama gua di dalamnya. Karena sepertinya semakin hari akan semakin rumit. Ya, karena salah alamat apabila Anda memention nama gua di perkara yang sedang Anda hadapi bersama klien Anda. Salah alamat. Karena Anda malah ke Jakarta Selatan sedangkan gua ada di Jakarta Barat. Salah alamat bukan? Ya, maka lain kali gunakan Google Map agar tidak salah menempatkan posisi terhadap situasi yang ada.
Ya, kurang lebih akan seperti itu respon dari tim penyidik maupun Denny Sumargo yang sudah disenggol layaknya tarian bergetar oleh Mr. Potato. Ya, mudah-mudahan Mr. Potato tidak ikut menari seperti kliennya, karena apabila ikut menari dan bergetar, maka bentukannya seperti vibrator. Ulala. Saya satu alumni juga dengan Bang Soor Sumasab Takodang. Proses saja itu. Oh, oke. Begitu toh cara kerjanya. Pantas saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh Mr. Potato tetap merasa percaya diri untuk berbicara apapun sesuka yang dia mau. Paham kan? Masa sih tidak paham? Paham lah ya. Alright, ulala. Dan saya nggak tahu ya. Saya juga mungkin S3, S-lilin nggak tahu saya. Entah karena kesambet, entah karena keselak biji salak, entah kepalanya mungkin terbentur. Kok tumben Mr. Potato berbicara benar? Iya, biasanya tidak pernah benar. Ya minimal mengakui bahwa Mr. Potato serba tidak jelas. Baik lulusan mana, ijazah mana. Ya, tumben sekali bukan? Ya, mungkin harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat agar segera diperiksa kemampuan otaknya dan posisi otaknya. Alright, ulala. Ingus aja masih dibersihin abang lu. Pipis aja masih bengkok, masih belum lurus, malah masih jauh dari lurus. Akil balik lu aja baru. Gigi bungsu lu aja belum copot. Nutrisinya aja belum terpenuhi. Masa pertumbuhannya lu aja terhambat. Makanya jangan kebanyakan tingkah. Karena kalau kebanyakan tingkah, nanti gak bisa dancing lagi. Makanya sebelum macarin anak orang, sebelum morotin anak orang, jangan lupa pesan dari Maerot. Sebelum bulu ketek rontok, sebelum bulu jembut berserakan, gak usah bertingkah. Mendingan belajar baca, belajar tulis, belajar berhitung, belajar hukum Pitagoras, sampai belajar hukum Newton. Jangan lupa. Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Ternyata selain tidak pernah nyampe kampus dan hanya berhenti di kantin kampus, ternyata meskipun bukan rahasia umum melainkan sudah pengetahuan umum, si Rasman menggunakan ijazah palsu, gigi palsu, otak palsu, dan hati palsu. Bahkan mungkin saja mulutnya palsu juga. Makanya daripada banyak bicara yang pada akhirnya tanpa makna, lebih baik urus saja ijazah Anda ke Dikti untuk mendapatkan pengakuan kepalsuan. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasman itu penuh dengan kepalsuan. Ya, penuh dengan kepalsuan. Jangan-jangan kliennya pada palsu juga kali ya. Karena semua serba palsu. Ih, palsu. Jangan-jangan ya, ini sih jangan-jangan. Hanya menduga-duga. Jangan-jangan wajah Rasman itu palsu juga. Terlihat seperti buruk rupa, ternyata aslinya mungkin bisa saja seperti pangeran tampan berkuda putih. Mungkin dia memasukkan wajah agar tidak terlihat begitu tampan karena takut digandrungi wanita. Mungkin saja seperti itu. Apakah mungkin seperti itu? Ih, palsu. Aku ngaku. Dugaan markup harga. Jadi kalau misalnya Apakah 3 serangkai ini sudah lama berprofesi sebagai calo atau maklar? Karena rasa-rasanya bila dilihat dari cara kerjanya seperti sudah berpengalaman, expert di bidangnya. Seperti tarian bergetarnya, expert di bidangnya. Tidak ada yang salah dengan profesi calo ataupun maklar. Bebas-bebas saja karena pilihan profesi tergantung orangnya, bukan? Bukan berarti salah. Fine-fine saja. Namun yang menjadi permasalahan adalah ada anak gadis di bawah umur
jauh dari orang tua, ingin tinggal di Indonesia, malah di markup harganya. Lumayan 5-6 juta bukan? Setega itu kah? Katanya niat baik, tidak ada niat buruk, tidak ada niat terselubung dan lain sebagainya karena cinta. Tapi kok harga apartemennya di markup? Hasil markupnya dipakai buat apa? Nongkrong, beli saham di kafe kah? Buat renovasi rumah kah? Untuk apa? Kok aku gak kecipratan? Namun terlepas apapun itu, entah soal calo, soal makelar, ataupun soal markup harga dan lain sebagainya, biarlah menjadi tanggung jawab 3 serangkai. Toh aku tidak pernah kecipratan, apalagi diajak ngopi. Jangankan diajak ngopi, diajak latihan dancing bergetar aja gak pernah. Jadi silahkan kalian berurusan dengan pihak-pihak terkait agar mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, terutama kepada anak gadis di bawah umur. Selamat menikmati hasil markupnya maksudnya. Telah resmi per hari ini, tanggal 6 Oktober. Ya, sebenarnya nih orang nyadar gak sih kalau jadi bahan ceng-cengan Indonesia Raya bahkan dunia dan akhirat? Nyadar gak sih nih orang? Nih orang sebenarnya nyadar gak sih jadi bahan olok-olokan dari Sabang sampai Merauke? Nyadar gak sih nih orang? Nih orang nyadar gak sih kalau jadi bahan tertawaan dari kutub utara sampai kutub selatan? Nyadar gak sih nih orang? Melaporkan seseorang boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu hak warga negara. Namun tentunya harus disertai bukti yang cukup, saksi yang cukup, dan lain sebagainya. Bukan dibuat-buat, apalagi seolah-olah tidak mau kalah karena sebelumnya sudah dilaporkan. Namun bila hal tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin kalah karena sebelumnya sudah dilaporkan, lucu saja bila hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai ahli hukum atau pakar hukum. Lucu saja. Melaporkan seseorang bila dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum dan lain sebagainya, itu wajar dan itu normal, dan tentunya harus disertai 2 alat bukti yang cukup, saksi yang cukup, dan lain sebagainya. Itu yang normal. Namun apabila sebaliknya, melaporkan seseorang hanya karena ingin terlihat memiliki power, hanya ingin terlihat tidak ingin merasa kalah dan lain sebagainya, dan bahkan terkesan dipaksakan dan memaksakan, itu baru tidak normal. Bahkan bisa dianggap sangat-sangat tidak normal. Maka apabila hal-hal yang dianggap tidak normal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya ahli hukum dan pakar hukum, maka akan semakin menguatkan bahwa pada dasarnya beliau tidak mengerti hukum, tidak memahami hukum, bahkan tidak memahami fungsi dari hukum itu sendiri. Paham kan? Paham lah ya, masa sih tidak paham? Seolah-olah banyak dugaan NM ini orang yang berpengaruh. Lu lagi, ya ampun. Gedek bener, kayak gak ada yang lain aja. Lu lagi. Hah? Lagian siapa yang bilang NM orang yang berpengaruh itu siapa? Siapa yang mengklaim NM orang berpengaruh siapa? Lu sendiri kan? Lu sendiri. Rasa tidak ada orang yang menyampaikan dan menjustifikasi bahwa NM orang yang berpengaruh. Tidak ada. Bila memiliki kedekatan atau mungkin mengenal dengan sosok-sosok tertentu, ya wajarlah. Circle-nya beliau cukup luas, pergaulannya cukup luas. Maka bila hanya mengenal pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait, namun dianggap memiliki pengaruh atas dasar hal tersebut, ya sungguh lucu kesimpulannya. Ya, sungguh lucu. Makanya sebelum berbicara, melek data agar tidak salah dalam menyimpulkan, agar tidak gagal paham. Hadeh, lucu ya. Lagian aneh juga, ngapain surat menyurat dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu, untuk apa? Seperti anak kecil mengadu sama orang tuanya saja. Cengeng kali. Aduh. Katanya tidak takut. Katanya. Tapi menghadapi NM saja kalang kabut. Makanya jangan suka main sama kabut, agar tidak kalang kabut. Cuma segitu.
Nyalinya cuma segitu sampai harus ngadu sana sini. Ih, shame on you. Alright. Ulala. Mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan tidak jelas bapaknya. Mang Asep mengatakan bahwa anak dari Mbak Denis tidak jelas bapaknya. Padahal Mbak Denis sendiri tahu persis bapak dari anaknya siapa. Maka apabila Mbak Denis tidak terima dengan apa yang disampaikan Mang Asep, bersiap-siaplah. Akan ada perkara dan masalah baru. Dan itu ditimbulkan dari mulut Anda, dari apa yang Anda sampaikan, Mang Asep. Bahkan apabila NM sebagai ibu tidak terima pula karena disamakan dengan seseorang yang lain yang notabene memiliki perbedaan kondisi dan situasi, maka hal tersebut pun akan menimbulkan gejolak baru hingga pada akhirnya menimbulkan perkara dan permasalahan yang baru. Alright? Bila memang bukan urusannya, lebih baik tidak usah mencampuri. Namun apabila memaksakan diri untuk mencampuri sesuatu yang bukan urusannya, maka bersiap-siaplah, masalah baru, perkara baru akan hadir secara mandiri untuk Mang Asep. Ya, sepertinya Mang Asep memiliki permasalahan pribadi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran. Ya, dalam memperbesar ukuran masalah, Mang Asep memang ahli dan expert di bidangnya, tentu saja. Namun untuk ukuran lain-lainnya yang memang terkesan imut dan sulit untuk diperbesar, mungkin itu kelemahan Mang Asep. Dua hal yang memang bertolak belakang, memperbesar masalah, expert di bidangnya, untuk memperbesar ukuran lainnya yang memang sudah imut dan sulit untuk dibesarkan, mungkin itulah kelemahan Mang Asep. Mang Asep. Apakah tidak mampu membuat skala prioritas, mana yang harus diperbesar, mana yang harus diperkecil, hingga akhirnya ada ukuran yang tertukar? Mang Asep. Semoga tabah menjalani dengan ukuran yang kecil. Sekarang pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu adalah kesinambungan. Hukumnya memang harus tegak lurus, Mang Asep. Sejak kapan hukum jadi segitiga, kubus, apalagi poligon? Ih, lagian apa hubungannya kasus yang lagi lu pegang, perkara yang lagi menjerat klien lu, sama urusan pemerintahan? Hubungannya apa, Mang Asep? Kok disambung-sambungin padahal nggak nyambung? Pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi, jadi nggak usah disangkut pautin sama pemerintah, Mang Asep. Masa kayak gitu aja kagak paham sih? Makin kesini makin gagal paham lu tuh. Kapan pinternya sih? Kapan-kapan kali ya? Ya ampun, ngadepin NM aja ngadu sana sini, sambung-sambungin ke pemerintahan. Selemah itukah mentalnya lu? Padahal belum diulti loh sama si NM. Belum diulti. Aduh, makin hari makin mules ngeliat lu tuh. Ih. Hanya terlibur di negeri matahari. Hede, orang lain yang berlibur, kenapa lu yang repot sih? Diajakin kagak, tapi lu yang rempong. Bayarin tiketnya aja kagak, kenapa lu yang ribet? Kok lu yang ngatur? Orang berlibur mau ngoceh-ngoceh macam mana, mau jungkir balik sampai koplo, urusannya mereka. Kok lu yang repot, kok lu yang ribet? Suka berasa deh. Kenapa ngarep diajak? Kok ngocehnya sana sini, ngadunya sana sini. Ih, minta lemah. Jangan-jangan lemah syahwat. Kalau pengen liburan juga, ya udah liburan aja. Jangan pakai iri dengki, prasangka dan praduga. Makanya jangan kebanyakan press conference. Press conference kok berasa rutinitas, kayak nggak ada habisnya sampai berjilid-jilid. Curiga setelah ini lu press conference lagi kali ya? Butuh sorotan banget gitu. Sampai press conference tuh melebihi minum obat.
Aneh. Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah. Mudah-mudahan, bahkan berharap, Loli melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, meskipun kemungkinan itu kecil. Namun apabila Loli melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, seharusnya Loli merasa tersinggung, bahkan sakit hati. Seharusnya. Karena minimal, pada akhirnya Loli bisa melihat dengan jelas bagaimana watak dan karakter dari keluarga tersebut melalui apa yang disampaikan oleh beliau. Ya. Menyesal memang tiada guna, karena penyesalan selalu berada di akhir, bukan di awal. Karena di awal bukan penyesalan namanya, melainkan pendaftaran. Namun setidaknya sebelum segala sesuatunya lebih jauh, setidaknya Loli akan semakin paham bagaimana karakter dan watak yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dan itu tercermin dari apa yang disampaikan oleh beliau. Maka harus diingat baik-baik, tidak semua hal bisa dipublish, tidak semua hal layak untuk disampaikan. Ada hal-hal yang memang harus difilter. Namun rasanya beliau tidak memahami hal tersebut, karena hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan seseorang yang notabene saat ini tidak mampu melakukan pembelaan ataupun membantah dan lain sebagainya. Terlepas benar atau tidak terkait apa yang disampaikan oleh beliau, namun rasanya seharusnya apa yang disampaikan tersebut tidak terlontarkan. Karena harus diingat, ini menyangkut nama baik seseorang yang notabene anak di bawah umur. Maka potensi melakukan kesalahan itu jauh lebih besar dibandingkan seseorang yang telah dewasa dan lain sebagainya. Maka bisa dibayangkan, bila hal-hal tersebut disampaikan secara gamblang dan itu dipublish, maka bisa dibayangkan bagaimana mental anak di bawah umur tersebut. Paham kan? Paham lah ya. Maka harus diingat pula, entah disadari atau tidak, apa yang disampaikan beliau malah akan berpotensi menambah perkara dan masalah baru. Karena apabila keluarga dari Loli atau bahkan Loli tidak merasa seperti itu dan tidak terima dengan apa yang disampaikan, maka ada potensi laporan baru atau perkara baru atau gugatan baru. Meskipun mungkin bukan tindak pidana, namun delik aduan memungkinkan untuk dilakukan. Potensi dan kecenderungan itu mungkin saja terjadi. Ya. Maka jangan banyak berbicara, jangan terlalu rutin melakukan press conference, karena hal-hal tersebut apabila dilakukan secara maraton bahkan rutin seakan-akan menjadi rutinitas yang harus dilakukan, maka potensi menimbulkan masalah baru jauh lebih besar. Alright. Ulala. Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Kura-kura ninja itu kodok apa katak sih? Ada yang tahu nggak? Kura-kura ninja itu kodok apa katak? Ayo. Yang nggak tahu bapaknya Loli itu siapa? Lu aja kali yang kagak tahu. Loli sendiri tahu bapaknya siapa dan di mana. Lagian ngapain lu urusin rumah tangga orang lain? Ngapain lu urusin bapaknya si Loli? Urus aja klien lu yang akidah dan imannya yang tebal itu. Fokus saja, ya. Bang Usep, ingat kata-kata Mang Juju sama Kang Dadang. Semakin banyak bicara, maka semakin mungkin akan ada timbul masalah baru. Bahkan semakin banyak ingin tahu, maka berpotensi akan semakin bertambah masalah yang akan ditimbulkan. Maka sedikit tahu itu jauh lebih baik dibandingkan rasa ingin tahu yang berlebihan, maka akan menimbulkan masalah untuk diri sendiri. Ingat itu, Mang Asep. Ingat baik-baik ya. Jadi Mang Asep lebih baik fokus saja dengan terkodel-kodel dan family.
Karena mungkin saja di beberapa waktu ke depan akan timbul masalah baru dan pasal-pasal baru yang dikarenakan dan disebabkan oleh Anda dan terkodel-kodel dan family itu sendiri. Maka fokus saja di situ, tidak perlu kepo urusan tentang bapaknya Loli dan lain sebagainya. Karena semua berawal keingintahuan terkait hal tersebut hingga nantinya akan bertanya-tanya, mandi di manakah Bapak Loli? Tidur di manakah Bapak Loli? Arisan di manakah Bapak Loli? Jangan-jangan nanti semua hal tentang bapaknya Loli ingin diketahui secara sesama dan cermat. Ya, maka tidak perlu kepo berlebihan. Kepoin saja terkodel-kodel dan family. Karena itu jauh lebih pantas dan layak untuk diketahui oleh Mang Asep. Kan apple to apple, satu level, satu lifting kan. Mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan tidak jelas bapaknya. Mang Asep mengatakan bahwa anak dari Mbak Denis tidak jelas bapaknya. Padahal Mbak Denis sendiri tahu persis bapak dari anaknya siapa. Maka apabila Mbak Denis tidak terima dengan apa yang disampaikan Mang Asep, bersiap-siaplah. Akan ada perkara dan masalah baru. Dan itu ditimbulkan dari mulut Anda, dari apa yang Anda sampaikan, Mang Asep. Bahkan apabila NM sebagai ibu tidak terima pula karena disamakan dengan seseorang yang lain yang notabene memiliki perbedaan kondisi dan situasi, maka hal tersebut pun akan menimbulkan gejolak baru hingga pada akhirnya menimbulkan perkara dan permasalahan yang baru. Alright? Bila memang bukan urusannya, lebih baik tidak usah mencampuri. Namun apabila memaksakan diri untuk mencampuri sesuatu yang bukan urusannya, maka bersiap-siaplah. Masalah baru, perkara baru akan hadir secara mandiri untuk Mang Asep. Ya. Sepertinya Mang Asep memiliki permasalahan pribadi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran. Ya. Dalam memperbesar ukuran masalah, Mang Asep memang ahli dan expert di bidangnya, tentu saja. Namun untuk ukuran lain-lainnya yang memang terkesan imut dan sulit untuk diperbesar, mungkin itu kelemahan Mang Asep. Dua hal yang memang bertolak belakang, memperbesar masalah, expert di bidangnya, untuk memperbesar ukuran lainnya yang memang sudah imut dan sulit untuk dibesarkan, mungkin itulah kelemahan Mang Asep. Mang Asep. Apakah tidak mampu membuat skala prioritas, mana yang harus diperbesar, mana yang harus diperkecil, hingga akhirnya ada ukuran yang tertukar? Mang Asep. Semoga tambah menjalani dengan ukuran yang kecil. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan nantikan video-video seru lainnya di waktu yang akan datang di channel ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.